Selanjutnya untuk ke Rinjani, insya Allah nanti kita akan bekerja sama dengan Keagam. Entahkah itu Keagam yang akan melempar tamu dari Lombok ke Sulawesi, entahkah kami akan melempar tamu dari Makassar ini ke Rinjani yang ditangani langsung oleh Keagam. Itu insya Allah nanti akan diwujudkan. Baik, ditunggu ya Kak. Terima kasih banyak Kak. Baik, nggak terasa nih, udah 2 jam kita bincang-bincang santai. Nah, oh masih ada tambahan lagi. Kayaknya Super Monday menarik ini. Jadi bikin kegiatan, dia kayak penelitian, tapi modelnya trip. Jadi teman-teman bisa menulis, kalau tidak bisa menulis scenografi minimal diary, kemudian dibukukan. Atau kalau tidak bisa dibukukan minimal divisualkan dalam bentuk visual, itu bisa jadi data. Cari beberapa wisata kan, dosa yang lama-lama kayak di Maros saja air terjun apa, langsung diajak tripnya, suruh cari datanya kenapa namanya ini. Jadi satu hari jalan kan, foto-foto apa semua, masuklah di warung kopi di mana diskusi apa hasilnya, kemudian itu didokumentasikan semua, itu jadi bahan dalam bentuk visual mungkin kan, jadi bisa jadi kayak film-film dokumenter. Itu nilai kalau mau diekonomiskan banyak sekali. Saya juga baru belajar 15 hari yang lalu YouTube. Wah gila penghasilannya. Instagram, siapa bisa tebak berapa penghasilanku di Instagram sekarang per bulan? Berapa? 30 juta. Hah? 30 juta. Sekarang penghasilanku di Instagram 39 juta per bulan. Baik. Di TikTok live 1 jam bisa aku dapat 3 juta. Itu baru live-nya, belum lagi kerjasamanya. Jadi teman-teman pergi jalan-jalan, jangan sekedar pergi jalan-jalan buang uang, ikut trip bayar, tapi ada penghasilan di balik itu. Anda kasih jalan TikToknya, Instagramnya, fotonya kalau keren bisa dijual. Tadi sebelum kesini kami meeting di CPE, makanya agak telat juga. Enggak telat ya, kurang 5 menit. Kami meeting sama ketemu observasi, ada diskusi juga sedikit di sana. Lihat itu fotografer yang lari-lari, keren-keren kameranya, maunya foto-foto orang. Pertanyaanku, di mana penghasilannya? Ternyata mereka jual foto. Orang download dapat bayar 35.000, 20.000 tergantung hasil fotonya kalau keren. Itu saya bisa dijual. Masa mau pergi jalan-jalan, bayar trip, pulang capek, minta lagi sama orang tua uang, Pak mau beli carrier, mau lagi ke sana. Kalau bisa jalan-jalannya teman-teman ini menghasilkan. Selain materi ada ilmunya. Masih ada lagi tambahan dari narasumber lain? Bapak Daniel? Pengalaman saja melihat daerah-daerah yang baru buka wisata ya. Kalau di Indonesia kan 1.000 rupiah per satu penonton. Kalau kita pelajari budaya tempat-tempat wisata yang tidak dikelola pemerintah, misalnya di Tanjung Merdeka, Tanjung Bayam dan sebagainya, itu kan mereka buat sendiri. Sama dengan di mungkin yang ada yang pernah ke Tongke Sinjai. Tongke Sinjai. Sebenarnya di sana ada tempat wisata tapi khusus mangrove. Cuma belum dikembangkan oleh lokal. Cuma di Sulawesi Selatan ini mangrove belum menjadi tempat wisata yang besar. Kalau yang tempat wisata mangrove yang besar di Indonesia itu baru Papua dan Bali. Kalau saya tidak salah di ujungnya Bandar Ngurah Rai. Berdua kan yang dia buat. Kalau di Makassar dia tidak, Sulawesi Selatan kayaknya belum. Padahal potensi seperti itu, seperti daerah Pangkep sangat luas, orang bisa jalan di tengah dan lihat macam-macam di situ. Cuma memang masalah di itu tadi. Masalahnya itu adalah terlalu banyak yang punya kepentingan ketika sudah besar. Ya Anda bisa lihat misalnya yang kita pelajari di Tanjung Merdeka. Itu kan mereka bikin sendiri. Mereka buat gazebo sendiri, membuat ini menerima tamu. Begitu sudah jadi tiba-tiba ada pos di luarnya. Pos itu yang bikin pemerintah. Jadi dia tiba-tiba bikin sama seperti di Tongke Siwang, Sinjai.
masyarakat sudah buat macam-macam lah, bahkan tempat makan. Tiba-tiba pemerintah mengambil alih semuanya, mengklaim. Penduduk sudah buat, jadi itu memang yang masih menjadi kendala. Makanya menurut saya cocok yang dia buat disebut Agam tadi, jangan viralkan dulu, karena kapan Anda viralkan, yang tersingkir Anda, karena itu kan pemerintah ini yang dia lihat itu adalah PAD, pendapatan. Jadi kalau dia kecuali kenapa Rinjani lolos, Anda harus tahu bahwa dia statusnya adalah Taman Nasional. Taman Nasional itu memang langsung di pusat tempatnya, jadi masyarakat lokal tidak bisa masuk kecuali izin dari Taman Nasional. Dia beda seperti kita di Indonesia, di Makassar ini kan Taman Nasional ini cuma ada di Matiwuru, hanya di situ kan, hanya Pulau Sarau, hanya itu pun tidak ada yang explore kan, tidak ada yang pernah misalnya membuat trip misalnya trip Kars, kayaknya belum ada. Ya jalannya Kars misalnya kan, mungkin masih belum banyak yang padahal itu, ya padahal itu kan cukup banyak. Nah, saran saya kalau Anda mau mulai seperti itu, coba mulai bekerja sama dengan teman-teman di arkeologi. Mereka punya site dan tempat dan informasi yang sangat banyak soal itu, yang mungkin bisa Anda explore satu-satu, ya, untuk bisa Anda pelajari satu-satu dan bisa aja. Tapi dia butuh itu. Kenapa saya sarankan itu? Itu membuat supaya Anda tidak start dari angka nol. Jadi sudah ada informasinya, Anda tinggal kembangkan, bukan mencari dari nol. Itu susah sekali kalau mencari dari nol. Karena kan kita itu mungkin kalau Anda mau masuk, ada banyak lah aspek kita saja yang penelitian resmi masih dicurigai orang, apalagi kalau kita datang tiba-tiba begitu. Jadi saran saya, arkeologi itu punya balai arkeologi misalnya, dia punya. Cuma kan balai arkeologi ini kan tugasnya hanya untuk menginventarisasi, tidak untuk mempublikasi. Nah, kenapa Anda tidak lakukan publikasinya? Maksud saya untuk memperkenalkan keluarnya, itu tidak di balai arkeologi, karena kan namanya balai arkeologi hanya melakukan pengumpulan data, inventarisasi dan kemudian proteksi, tetapi tidak dimaksudkan untuk dikembangkan untuk menjadi tempat wisata. Dia cuma mengatakan laporannya itu berpotensi sebagai tempat wisata, tapi menjadikan tempat wisatanya Anda, kita yang di luar itu, bukan dia tidak punya pekerjaan untuk bisa lakukan itu. Nah, cuma itu tadi, kita harus perhatikan bahwa statusnya juga menentukan bagaimana area itu kita bisa bergerak atau tidak. Kenapa kemarin itu orang langsung, mungkin Anda berpikir, wah Rinjani bisa, kenapa di Sulawesi Selatan tidak? Ingat, Rinjani adalah Taman Nasional. Dia bukan berstatus seperti tempat kita di bawah Karai yang kita tidak tahu statusnya bagaimana, apalagi sekarang dengan kebijakan Pemda yang terus berubah gitu. Jadi itu saja saya pikir yang mungkin harus diperhatikan, supaya juga, maksud saya tidak mau mematahkan semangat Anda karena melihat Rinjani bagus maka Sulawesi Selatan tidak bisa bagus. Cuma jangan menjiplak 100% strategi dari Rinjani, karena dia status yang sangat berbeda. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Nah, masih ada lagi dari narasumber. Nah, karena udah di penghujung waktu kita ngobrol-ngobrol santainya, mungkin akan saya tutup, atau masih ada lagi yang ingin bertanya? Terakhir, satu pertanyaan. Karena habis ini bakalan ada sesi foto bareng dan nanti Spermonde akan bagikan merchandise dari sebelum saya tutup, apakah sudah cukup pertanyaannya? Cukup. Baik, terima kasih banyak untuk para narasumber kita dan para sponsor kita dari BEI, Konsina, Spermonde, serta Tep Slobar. Dan saya ingin juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkumpul malam hari ini, udah meluangkan waktunya. Mungkin sebelum kita bubar, kita bakalan sesi foto dulu bersama narasumber hebat kita ini. Baik. Baik, saya tutup dulu. Nervous.
Oke, thank you untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan karena ini sangat mendadak juga untuk saya. Makasih banyak dan terima kasih. Makasih. Oke, kita lanjut sesi fotonya ya. Oke, makasih. Brigado. Ronaldo bagkukulan ng pesawat kemarin. Sabi mo na rin. Oh, landing ini. Kelihatan yung pesawat sa bigyan ng bandar din. Naik gila. Nari sa beda. Baru dalam pengumumannya may kapten pilot Jepang. Dari mana kok? Dari Jakarta. Ada memang sampai bulan 9 ini. Saya mau statusnya kalau ada website itu cek daerah thunderstorm bagi banyak di Asia Tenggara. Jadi banyak orang hindar penerbangan sampai bilang dulu naik pesawat. Kenapa bisa itu? Nah, Apa momennya? Pandangan penglihatan Non. pendek, kondisi cuaca sama angin. Naikin lagi, ada kapal jauh. Menunggu, saya dikasih pulang sih. Oke, lanjut sesi foto bersama-sama. Moderator. Ke arah doon. Dengan tempat. Ayo kita bersama dulu. Ayo, foto bersama dulu. Ayo berdiri semua dulu untuk foto bersama. Ya, teman-teman. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman yang di ujung sana, yuk bergabung dulu. Ayo semuanya merapat dong. Berdiri boleh berdiri. Ayo kakak-kakak yang di belakang, ayo dong join.